saudaraku, berjumpa kembali dengan Pendeta Immanuel Adam di dalam Sapaan Gembala. Pada hari ini saya ingin berbagi dengan saudara, khususnya berbagi dalam firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur di hari ini kami boleh berjumpa dengan umat-Mu yang boleh melihat, yang boleh mendengar acara Sapaan Gembala hari ini. Kiranya melalui pertolongan Tuhan kami semua boleh dikuatkan dan diteguhkan melalui firman-Mu yang kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sandarkan perenungan kami saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai dengan ayat 29. Sekali lagi, Injil Markus pasal 4, ayat 26 sampai 29. Dicatat demikian. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang benih. Firman Tuhan mengatakan hal kerajaan sorga. Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Kerajaan sorga mau menggambarkan tentang Allah sebagai raja dan kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Ketika Tuhan berbicara tentang kerajaan sorga, maka Tuhan mau mengatakan Allah sebagai raja adalah pemimpin kehidupanmu. Allah sebagai raja mempunyai rencana untuk warga negaranya. Allah sebagai raja mempunyai rancangan-rancangan yang indah untuk masa depan bangsanya. Itu sebabnya kerajaan Allah digambarkan oleh Alkitab sebagai pimpinan Tuhan, rancangan Tuhan atas kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Nah saudara, dikatakan bahwa hal kerajaan sorga ini seperti benih. Artinya bahwa di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu mau menabur benih di dalam kerajaannya. Tuhan ingin supaya benih itu bertumbuh. Itu sebabnya Tuhan memikirkan benih apa yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya sebagai warga negara kerajaan Allah. Tuhan ingin saudara dan saya sebagai warga negara kerajaan Allah adalah orang-orang yang bisa menjalani hidup dan bertanggung jawab dalam hidup ini seperti yang Tuhan rancang, seperti yang Tuhan mau. Dikatakan oleh Alkitab sebagai yang baik. Baik menurut siapa? Baik menurut Tuhan. Jadi ketika Tuhan menghendaki saudara menjadi orang yang baik dan berbuah atau membuahkan kebaikan-kebaikan dalam hidup saudara, maka Tuhan harus menanam benih dalam hidup saudara. Tentu benih yang baik. Mengapa saudara? Kalau saudara menanam benih yang tidak baik, maka jangan mengharapkan saudara mendapatkan hasil buah yang baik. Namun ketika saudara menanam atau menabur benih yang baik, maka saudara pasti akan menghasilkan buah yang baik. Itu sebabnya Tuhan mulai memilih yang baik dari yang tidak baik. Maka yang baik itu yang Tuhan tabur dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Apa sih yang Tuhan tabur atau benih seperti apa yang Tuhan maksudkan di sini yang baik itu? Saudara, dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 11 dikatakan benih itu adalah firman Tuhan.
Jadi, saudara, yang baik menurut Tuhan dalam hidup saudara, yang dapat menuntun dan yang dapat membuat saudara menjadi orang-orang menghasilkan perbuatan yang baik, pikiran yang baik, kehidupan yang baik, harus dimulai dengan benih yang baik. Benih yang baik itu adalah firman Tuhan. Pernahkah saudara mengalami sebuah peristiwa ketika saudara melihat anak-anak saudara melakukan hal yang tidak saudara kehendaki? Anak-anak saudara melakukan yang tidak baik. Saudara, jangan menyalahkan anak-anak saudara terlebih dahulu. Jangan saudara katakan, kenapa anak-anak saya seperti ini? Saya menginginkan anak-anak saya menjadi anak-anak yang baik. Tetapi kok nyatanya menjadi anak-anak yang tidak baik? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah saudara tabur untuk anak-anak saudara? Benih apa yang saudara tabur dalam kehidupan anak-anak saudara? Kalau saudara menaburkan benih yang tidak baik, ya pasti anak-anak saudara akan menjadi anak-anak yang tidak baik. Tapi kalau saudara menaburkan benih yang baik untuk anak-anak saudara, maka anak-anak saudara akan menjadi anak-anak yang baik. Saudara, mungkin saudara bertanya pada saya, oh itu Pak Pendeta, itu hubungan antara orang tua dan anak. Bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan suami? Yang selama ini saya sudah menabur yang baik dalam kehidupannya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang saudara tabur? Benih apa yang saudara tabur? Apakah benih itu adalah firman Tuhan? Seperti yang Tuhan katakan, ini benih yang baik. Atau malah saudara menabur kebenaran saudara. Saudara menabur kebaikan menurut saudara. Saudara, kebenaran, kebaikan menurut saudara relatif. Bisa dikatakan ini baik, bisa itu dikatakan tidak baik. Tetapi kalau dikatakan firman Tuhan adalah benih yang baik, firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Firman Tuhan itu adalah pikiran-pikiran Allah, bukan pikiran saudara. Itu sebabnya mengapa Tuhan menginginkan setiap kita menjadi orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran Tuhan, memiliki benih-benih yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan Yesus, itu sebabnya kalau kita mempunyai pikiran Tuhan, kita mempunyai firman Tuhan dalam pikiran dan hati kita, maka percaya bahwa benih itu tidak akan tinggal diam. Mengapa? Seperti yang dikatakan dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-27. Lalu pada malam hari si penabur itu tidur, dan pada siang hari si penabur itu bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Artinya, ketika seseorang berproses dengan firman Tuhan, dengan benih yang Tuhan tanam dalam hidup mereka, maka firman itu akan bekerja. Firman itu tidak tinggal diam. Bukankah itu yang dikatakan juga dalam Yesaya 55 ayat 11? Firman yang keluar dari mulut Allah, firman itu tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Tapi firman itu akan bekerja dan firman itu akan berhasil. Artinya benih yang Tuhan tanam dalam hidupmu, yaitu pikiran Tuhan, rancangan Tuhan, isi hati Tuhan. Dan ketika benih itu tertanam dalam pikiran dan hati saudara, maka jelas pikiran dan hati saudara akan melihat yang baik menurut Tuhan, yang benar menurut Tuhan, bukan menurut saudara. Saudaraku, ternyata apa yang dirancang Tuhan itu tidak disukai oleh iblis. Iblis adalah sebuah kuasa yang digambarkan oleh Alkitab. Kuasa yang mau menyeret kita jauh dari Tuhan. Kuasa yang mau membuat saudara tidak sepikiran dengan Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan dengan jelas bahwa keinginan daging dengan keinginan roh itu bertentangan. Nggak pernah bisa menyatu. Mengapa? Karena keinginan daging itu dikendalikan oleh dosa. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Itu sebabnya Injil Matius pasal 13 ayat 24 ayat 25 ditulis demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jadi rupanya melalui firman Tuhan ini semakin jelas kita melihat saat si penabur itu sudah menabur benihnya, dan si penabur itu pada malam hari tidur, justru di malam hari itulah si jahat itu keluar menaburkan benih yang merusak benih yang baik itu dengan menumbuhkan ilalang dan seterusnya. Apa maksud firman ini, saudara? Firman ini mau menggambarkan bahwa benih yang baik, yaitu firman Allah yang ditabur Tuhan dalam hidup saudara, tidak dikehendaki oleh si jahat itu bertumbuh. Itu sebabnya ditumbuhkanlah dalam hidup saudara, yaitu keraguan saudara, ketakutan saudara, kekhawatiran saudara, ketidakmantapan, keraguan-raguan saudara terhadap firman Tuhan, akan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu semua digambarkan sebagai ilalang. Nah, persoalannya sekarang adalah, apakah saudara mau menghalau ilalang-ilalang ini? Apakah saudara sungguh-sungguh mau mencabut ilalang-ilalang yang mengganggu benih itu? Semua ada dalam pilihan saudara. Apakah saudara mau menghilangkan ilalang itu, mencabut ilalang itu, atau membiarkan semua bertumbuh dalam hidup saudara? Dan ketika saudara membiarkan ilalang itu bertumbuh dalam hidup saudara, maka yang terjadi sangat-sangat jelas, yaitu bahwa firman Tuhan yang ada dalam hidup saudara tidak akan bertumbuh dengan baik. Mengapa? Karena begitu banyak ilalang yang mulai saat itu menekan firman Tuhan dan kuasanya, sehingga firman Tuhan tidak tumbuh dengan baik dalam pikiran dan hati saudara. Karena saudara membiarkan hidup saudara dikendalikan oleh daging saudara, oleh hawa nafsu saudara, oleh keraguan-raguan saudara, oleh ketidaknyamanan saudara. Karena saudara mulai memikirkan segala sesuatu bukan dari firman, tapi dari kekhawatiran, ketakutan, atau ilalang yang dibiarkan tumbuh di sekitar kehidupan saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas Tuhan tidak menghendaki hidup saudara penuh dengan ilalang. Mulai hari ini, ketika saudara mendengar firman ini, apa yang menjadi ilalang yang ada dalam kehidupan saudara? Cabut. Sebelum dia bertumbuh semakin lama semakin besar. Yang membuat hidup saudara semakin ragu, yang membuat hidup saudara nggak ada damai, yang membuat hidup saudara nggak ada kenyamanan, yang membuat hidup saudara tidak mempunyai pengharapan, dan hidup saudara menjadi hidup yang seperti itu setiap hari. Tidak ada pertumbuhan dan perkembangannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu firman yang harus saudara perhatikan saat ini. Ilalang. Si iblis menabur benih ilalang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah mulai mengenal yang disebut benih yang baik, saudara mulai mengenal ilalang yang harus saudara cabut, yang selalu akan mengganggu pertumbuhan benih itu. Sekarang firman Tuhan mau mengatakan pada saudara bahwa Tuhan menginginkan saudara berbuah. Saudara, di dalam ayat yang ke-28 dari Injil Markus pasal yang keempat dikatakan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Artinya bahwa Tuhan menghendaki buah yang ada dalam kehidupan saudara. Melalui benih yang ditanam dalam hidup saudara, benih itu bertumbuh, dan itu sebuah proses yang lambat namun pasti. Sebuah perjalanan yang tidak seperti membalikkan telapak tangan langsung semua selesai, jadi tidak.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang ibu. Dia mengatakan bahwa dia bukan orang yang hidup di dalam firman. Namun suaminya menabur firman itu, menabur benih itu. Bertahun-tahun ditabur oleh si suami. Dan saat itu si suami tidak dengan mengatakan pada Tuhan, Tuhan aku sudah menabur benih pada istriku, kok tidak ada perubahannya? Tidak. Tapi yang si suami lakukan adalah dia berlutut, dia berdoa, dia katakan, Tuhan, aku sudah menabur benih. Selebihnya Tuhan sendiri yang menumbuhkan benih itu dalam kehidupan istriku. Pakai aku untuk jadi teladanmu, untuk menjadi alatmu yang sungguh dapat mengajar agar istriku boleh belajar hidup dalam kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, seperti benih yang baik yang Tuhan tanam dalam hidup istriku. Itu doa setiap malam yang dipanjatkan si suami untuk istrinya. Dan benar saja saudara, bertahun-tahun, bukan seperti si suami baru saja menabur benih besoknya berubah si istri. Tidak, bertahun-tahun dalam sebuah proses yang sangat panjang. Dalam sebuah kesaksiannya si ibu mengatakan, dulu saya seperti itu, sekarang saya penuh dengan kenyamanan, kedamaian. Dulu saya orang yang tidak pernah puas dalam hidup ini. Sekarang saya selalu belajar mengucap syukur. Begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan si ibu ini. Melalui proses yang panjang. Dan Tuhan melihat inilah orang-orang yang siap untuk berbuah. Sama seperti si suami berbuah. Ketika seorang pendeta, khususnya untuk teman-teman yang menjadi hamba Tuhan, menabur firman. Jangan mendengarkan komentar apa kata orang. Jangan dikendalikan oleh apa kata orang. Mungkin mereka mengatakan khotbahmu tidak baik, khotbahmu kurang luas, khotbahmu dan lain sebagainya. Tabur firman itu. Selebihnya Tuhan akan bekerja dalam hidup orang itu dengan cara Tuhan, bukan dengan caramu. Karena hidupmu adalah menabur. Hidupmu bukan membentuk, hidupmu menabur. Selebihnya Tuhan sendiri yang bekerja dan berproses dalam hidup orang tersebut. Sehingga bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap orang percaya, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus, ingat pelajaran tentang benih yang bertumbuh hari ini. Ketika firman Tuhan menjadi benih yang hidup dalam hidupmu, tangkaplah firman itu. Karena firman itu adalah pikiran Tuhan. Jadikanlah pikiran Tuhan itu pikiranmu, kehendak Tuhan itu adalah kehendak hidupmu. Dan mulailah berproses dengan firman Tuhan. Kedua, jauhkanlah dirimu dari ilalang-ilalang. Cabutlah ilalang-ilalang itu dalam kehidupanmu. Dan taburlah benih itu untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka engkau akan berbuah. Dan buahmu akan menjadi lebat, kata firman Tuhan. Dan itu yang disukai oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajar kami bagaimana kami boleh menjadi orang-orang yang siap menerima firman-Mu, benih yang berasal daripada-Mu, karena Engkau menghendaki hidup kami hidup yang baik. Itu sebabnya Tuhan tanam benih yang baik dalam hidup kami, yaitu firman Tuhan. Ajar kami berproses dengan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Berikan kami keberanian untuk mencabut ilalang-ilalang, yaitu benih yang lain yang merusak firman-Mu. Dan ajar kami untuk menjadi orang-orang yang selalu setia menabur firman-Mu dalam sukacita dan dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan hari ini. Mampukan kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.